depan mata kita saat ini. Karena itu, para pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, Anda ingin memancing ikan tuna, datanglah ke spot pancing di Wabula Buton, Indonesia. Inilah fakta-faktanya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, saat ini saya kirim Anda semua untuk menonton ikan tuna bermain di kulit air. Ayo. Ikan tuna yang kualifikasi internasional di sini adanya. Dan terlihat di bawah sana bahwa ikan tuna sedang berlumba-lumba makan cumi-cumi yang kita berikan itu. Nah, akhirnya pemirsa dan saudara, sehingga apa yang telah dipaparkan oleh Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka bahwa bukan saja tambang atau pertambangan yang dihilirisasi, melainkan juga perikanan. Maka jika perikanan dilakukan hilirisasi, maka tepatnya untuk membangun pabrik atau industri tersebut adanya di Pulau Buton, karena Pulau Buton dikepung oleh sejumlah ikan-ikan yang maha dasar, yang juga mahal, baik ikan tuna sirip kuning hingga ikan tuna sirip biru yang mahal itu. Dan ikan tuna sirip biru itu biasa dikenal di Jepang sebagai blue wing tuna atau ikannya para sultan. Karena itulah saudara, jika ke depan Prabowo sudah dilantik, maka satu-satunya lah Pulau Buton yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sentra perikanan dan perindustrian ikan-ikan tuna, khususnya di wilayah Sutra Kepulauan ini. Wow. Memang di kalangan nelayan, khususnya di wilayah daratan Kepulauan Buton, tentu saja tak akan habis-habisnya jika kita membicarakan tentang ikan tuna, karena ada beberapa desa yang memang spesial yang khusus mencari ikan tuna. Contohnya seperti yang ada di Kecamatan Wabula, Desa Wajo atau Bajo Sampela. Itu merupakan salah satu daerah yang khusus pencari tuna. Selain itu juga di wilayah Buton Selatan ada juga satu desa yang namanya Desa Gerak Mamur. Di sana adalah para pencari ikan tuna, sehingga mereka berani membuat kampung atau desa perkampungan ikan tuna. Tentu saja ikan tuna di wilayah ini sangatlah banyak. Karena itu saudara, untuk kita melengkapi ini sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Prabowo, maka hilirisasi perikanan akan dibangun. Semoga Prabowo Gibran dapat membangun industri perikanan yang khusus ikan tuna dan juga ikan pelagis. Karena ikan pelagis di wilayah ini sangatlah membazir, bahkan tak bisa dihitung, istilahnya tak bisa terkira. Karena ikan di wilayah ini di saat-saat tertentu masuknya ikan dari wilayah Pasifik yang menyentuh di wilayah selatan Pulau Buton atau Pulau Buton itu selalu membanjir pada bulan-bulan tertentu. Bahkan nelayan pun terpaksa ikannya dia kuburkan karena saking banyaknya. Wow kan? Ikan tuna di wilayah Kepulauan Buton tidaklah sedikit. Dapat kita saksikan sebagaimana yang ada di hadapan kita ini. Memang beberapa pekan ini atau beberapa bulan ini saya
atau kami tidak sempat melaut karena kapal kami atau perahu yang kami sering gunakan untuk melakukan penyutungan di laut selalu terjadi masalah dan reparasi atau perbaikan. Saat ini, sejak dari kemarin kami mulai turun melaut, dan Alkisah bisa kita saksikan apa yang ada di hadapan mata kita ini. Ikan ini maha dahsyat dan luar biasa. Tentu saja kepala desa Wabula yang namanya La Unci sangat mengharapkan dan bangga sekali sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo Gibran bahwa hilirisasi bukan hanya pertambangan saja, melainkan juga perikanan. Jika saja demikian, tentu saja Desa Wabula mempersiapkan diri untuk dijadikan sebagai pangkalan ikan tuna atau industri dapat dibangun industri perikanan yang berskala internasional di wilayah ini. Demikian papar La Unci, Kepala Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan juga sejumlah pihak dan masyarakat dan para nelayan sangat bangga jika benar dilakukan. Area fishing ground yang sangat dekat, yang jaraknya paling jauh 10 mil dari bibir pantai Wabula, dan di wilayah Tanjung Pemali itulah tempat kumpulnya, dan ikan-ikan tuna di wilayah ini sangatlah maha dahsyat dan luas. Fishing ground area Wabula ini sangatlah tepat karena kedalaman lautnya dari bibir pantai saja memasuki perairan. Di sini kedalaman air laut mencapai hingga 7.000, 8.000, dan bahkan ada yang 10 ribuan. Artinya ikan tuna sangatlah tepat. Mereka melakukan permainan di sana atau bermain di kulit air, dan juga masyarakat di wilayah ini khususnya para nelayan, mereka membangun rompong di mana rompongnya dapat kita saksikan tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Kita bisa menyaksikan terapung-apung di lautan sana. Inilah yang patut kita jadikan contoh dan tauladan, dan atau bisa kita jadikan sebagai pilot project khususnya untuk membangun atau membuat fishing ground area ikan tuna. Bahkan kepala desanya pun berharap di wilayahnya ini akan dijadikan spot-spot wisata untuk menonton ikan tuna paparnya. Proyek atau proyek hilirisasi perikanan atau industri perikanan di wilayah Kecamatan Wabula, papar La Unci lagi. Memang di wilayah ini sangatlah pantas jika memang dijadikan sebagai area atau pilot project menjadi fishing ground ikan tuna, baik tuna sirip biru maupun tuna sirip kuning, atau tuna sirip kuning maupun tuna sirip biru, karena wilayah ini perairannya cukup dalam dan maha dahsyat, dan ikannya yang begitu menonjol, dan merupakan tanjung yang menjulur ke laut ini merupakan salah satu area dan perairan yang sangat dalam, dan disinilah tuna-tuna berkembang biak melalui rompong-rompong yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Jika disebut sebagai area atau daerah ikan tuna, baik tuna sirip kuning maupun sirip biru, benar adanya papar La Unci. Karena itu saudara, jika ada awal, maka tentu saja ada akhirnya. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda puas menonton video ini. Wow. Dan terlihat di bawah sana bahwa ikan tuna sedang berlumba-lumba makan cumi-cumi yang kita berikan itu. Nah, akhirnya
Dan lagian, Dr. Zamri yang merupakan salah satu aktivis dan juga pemantau dunia perikanan, dia bangga akan